diinformasikan kepada semua. Oke, kita mulai. Shalom bagi kita semuanya, shalom yang ada di Tiongkok, shalom yang ada di Amerika, yang ada di Australia, yang ada dimanapun semuanya jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di saat ini, bahkan yang besok di waktu Indonesia. Tuhan memberkati kita semuanya dan damai sejahtera memenuhi hati kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang di hadirat-Mu, kami membawa hidup kami ya Tuhan, untuk kami persembahkan sebagai persembahan yang kudus, yang harum dan yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, perkenanan-Mu atas kami semuanya, kuduskan tubuh kami, jiwa kami, dan roh kami untuk datang di hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, tolong kami, jamah kami, satu persatu, pribadi lepas pribadi. Kami terpisah oleh ruang dan waktu, tapi kami percaya kasih-Mu menyatukan kami dengan kuat. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan yang kudus. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu atas kami, lawatan-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Dan kami memulai ibadah ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Haleluya. Amin. Ini lagu yang kami pujikan tadi siang. Bagi yang menyimak mungkin nyantol dikit-dikit ya. Kita belajar bersama-sama. Judulnya Hidup Ini Takkan Lama. Memang hidup kita semuanya tidak lama di bumi. Ada batas waktu. Tidak ada yang abadi. Oleh sebab itu mari bersama kita berjuang, bersama kita belajar. Haleluya. Satu hal ku mengerti, hidup ini tidak lama. Tuhan berkata, rumah kita tidak di sini, tapi di pelukan Bapa di surga bersama Dia. Betapa indahnya. Haleluya. Satu hal ku mengerti, hidup ini takkan lama. Kau berkata padaku, rumahku tak di sini, tapi di pelukan Bapa di surga. Yuk bersama-sama, satu hal ku mengerti. Satu hal ku mengerti, hidup ini takkan lama. Kau berkata padaku, rumahku tak di sini, tapi di pelukan Bapa di surga. Ajarku terus renungkan setiap kata dan firman-Mu, dan terus berjuang sampai akhir hidupku. Kau dapatiku, senangkan hatimu. Ku mau terus lakukan firman-Mu dalam hidupku, di setiap nafasku. Ajariku ikuti rencana-Mu sampai akhir hidupku. Ku layak masuk dalam kerajaan-Mu. Yang layak masuk ke kerajaan Allah, yang mau berjuang melakukan firman-Nya di sepanjang hidup yang sudah Tuhan berikan, di setiap hembusan nafas.
Mari kita berjuang bersama-sama. Kita pujikan dengan kesungguhan hati kita. Satu hal ku mengerti, hidup ini takkan lama. Kau berkata padaku, rumahku tak di sini, tapi di pelukan Bapa di surga. Tolong kami Tuhan. Ajarku terus renungkan setiap kata dan firman-Mu, dan terus berjuang sampai akhir hidupku. Kau dapatiku, senangkan hatimu. Ku mau terus lakukan firman-Mu dalam hidupku, di setiap nafasku. Ajariku ikuti rencana-Mu sampai akhir hidupku. Ku layak masuk dalam kerajaan-Mu. Ku mau terus lakukan firman-Mu dalam hidupku, di setiap nafasku. Ajariku ikuti rencana-Mu sampai akhir hidupku. Ku layak masuk dalam kerajaan-Mu. Ku mau terus lakukan firman-Mu dalam hidupku, di setiap nafasku. Ajariku ikuti rencana-Mu sampai akhir hidupku. Ku layak masuk dalam kerajaan-Mu. Ku mau terus lakukan firman-Mu dalam hidupku, di setiap nafasku. Ajariku ikuti rencana-Mu sampai akhir hidupku. Ku layak masuk dalam kerajaan-Mu. Ku mau terus lakukan firman-Mu dalam hidupku, di setiap nafasku. Ajariku ikuti rencana-Mu sampai akhir hidupku. Ku layak masuk dalam kerajaan-Mu. Ini hati kami, Tuhan. Kami terus berjuang di dalam kedagingan kami, supaya kami melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami. Kami mau di setiap nafas kami, di dalam rel yang lurus ya Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sampai rencana-Mu tergenapi dalam hidup kami. Sampai kami tiba di rumah-Mu Tuhan. Itu batas akhir dari perjuangan kami. Tolong kami, mampukan kami sepanjang ada di bumi yang tidak lama ya Tuhan.
Karena sangat langka untuk orang hidup di usia 100. Rata-rata di bawah 70, 80. Dan itu pun jarang, Tuhan. Tolong kami, Bapa. Berapa waktu yang kami miliki, kami mau maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan dan kami percaya. Amin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau berikan bagi kami. Tidak ada yang lebih penting dari perkenanan-Mu atas kami. Oleh sebab itu Tuhan, perkenankan setiap kami. Bawa kami di dalam perkenanan-Mu. Kami bersedia memperbaiki diri Tuhan. Mari bersama-sama kita belajar ya pujian ini. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janji-Ku setia sebagai sahabat-Mu. Senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janji-Ku setia sebagai sahabat-Mu. Senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu, bawaku
dalam perjuangan-Mu, bawaku Tuhan. Dalam perjuangan-Mu. Pujian ini berkata, Tuhan perkenankan aku meminta perkenanan di hadapan Tuhan. Selalu ada di samping Tuhan. Yang artinya adalah selalu ada bersama Tuhan. Selama di bumi sampai di keabadian. Di bumi sampai di surga selalu bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita pegang janji Tuhan yang ada di dalam setiap firman-Nya. Tuhan sebagai sahabat, yang artinya adalah Dia yang terdekat dari sekian orang yang paling dekat dengan kita. Dia menjadi sahabat kita. Sahabat yang selalu ada dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari, di dalam perjuangan kita menghadapi kedagingan, natur dosa, mari kita berjuang terus setiap hari. Sampai kita pulang ke rumah Bapa, itulah batas akhir dari perjuangan. Maka dari itu setiap hari hidup adalah perjuangan. Berjuang melawan natur dosa dalam daging. Tuhan Yesus sudah menebus kita. Yang seharusnya kita binasa di alam maut, tapi Tuhan memberikan kita kehidupan. Kekekalan ada di jaminan Tuhan diberikan kepada kita. Tapi keselamatan harus dikerjakan. Dengan rasa takut dan gentar. Mari kita berjuang. Di dalam perjuangannya Tuhan Yesus menyelesaikannya sampai batas akhirnya ada di bumi. Kita anak-anak Tuhan yang segambar dan serupa dengan Dia. Mari kita sama-sama berjuang. Berjuang hidup kudus, tidak semudah kita bicara. Tapi asal kita mau, itu sangat dihargai Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan kekuatan lebih dari yang kita pikirkan. Takkan lagi dalam percintaan dunia yang artinya apapun yang ada di dunia yang kita pegang, yang kita miliki, yang kita ingini, tidak ada yang abadi. Semuanya hanya sementara. Sekaya-kayanya kita di bumi, miliarder, milioner, bertumpuk-tumpuk emas, harta, kekayaan yang berlimpah, tetap hidup hanya sementara dan tidak lama. Dan semuanya akan kita tinggalkan. Itu bukan warisan yang bagus, yang terbaik untuk keturunan kita. Warisan yang terbaik adalah hati yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang hidup dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Maka anak cucu kita tidak akan meminta-minta dan dijamin oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita mengejar kekekalan dalam nama Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam firman-Nya ada kuasa yang dahsyat. Di dalam firman-Nya ada pengertian yang menuntun kita di jalan kebenaran. Jiwa kita yang lemah, firman Tuhan menguatkan. Hati kita yang bimbang, diteguhkan oleh firman Tuhan. Seperti burung Raja Wali yang mampu terbang tinggi di dalam kemuliaan Tuhan. Walaupun badai menerpa hidup kita, kehadiran Tuhan semakin nyata kita rasakan. Yuk kita fokus dengan keberadaan Tuhan untuk kita. Adanya Tuhan yang besar bagi kita. Yuk dengan sukacita, dengan iman kita perkatakan, kita pujikan kuasa firman-Mu. Biar kuasa di dalam firman-Nya benar-benar berkuasa di dalam diri kita, menguasai hidup kita. Haleluya. Yuk bersama-sama. Kuasa firman-Mu
memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan, hati yang bimbang diteguhkan. Kuasa firman-Mu, kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan, hati yang bimbang diteguhkan. Bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Ya, dari awal kuasa firman-Mu memberi pengertian bagi kami, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan, hati yang bimbang diteguhkan. Bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Kau mengangkat aku melintasi awan-awan, mengatasi segala pencobaan. Makin terbang tinggi di balik langit biru, ku kan memandang kemuliaan-Mu. Bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Semakin ku rasakan,
Semakin kurasa, semakin kurasa, semakin kurasa kehadiran-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau membebaskan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memampukan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Bukakan rahasia-rahasia dari firman-Mu untuk kami Tuhan. Tegur kami, didik kami. Ajari kami untuk melakukan kehendak-Mu, beroleh pengertian dari firman-Mu. Amin. Amin. Menjadi rema yang kuat, dan kami siap Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk fokus mendengarkan dan belajar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, bawa dalam perkenanan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa, dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Baik, selamat malam bagi kita semua. Shalom. Ya, saya menyapa Anda. Malam ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama sidang jemaat Tuhan. Persiapkan hati dan telinga, karena firman Tuhan adalah harta yang abadi yang kita bawa sampai di kekekalan nanti pada waktu kita meninggal dunia. Haleluya. Terima kasih. Saya bercerita sejenak. Saya terharu dengan seorang anak perempuan. Beritanya baru saja terjadi peristiwa pandemi corona. Perempuan ini masih muda. Orang Jakarta. Gereja mereka pernah kolaborasi dengan gereja kita yang ada di Surabaya waktu itu. Sebelum pandemi, ya, kolaborasinya. Nah, anak remaja perempuan ini kena corona, lalu singkat cerita dibawa ke rumah sakit. Dia tidak mau. Orang mau sembuh, tapi dia tidak mau. Alasannya bukan karena dia menyerah akan kehidupan ini. Jawabannya apa, jemaat? Saya pernah sampaikan firman Tuhan kepada jemaat tentang dunia bukan rumahku. Anak perempuan ini bilang, saya mau pulang, saya rindu ke langit baru dan bumi baru. Saya mau pulang ke surga. Namanya langit baru dan bumi baru. Dia mau ketemu Tuhan Yesus, dia kangen, dia rindu. Singkat cerita, sang bapak rohani ini menangis. Menangis, merasa kehilangan, karena pada akhirnya benar doanya dijawab oleh Tuhan. Wanita ini meninggal dunia. Gadis ini meninggal dunia.
Tapi di satu sisi pimpinannya, gembala sidangnya sangat bahagia. Mengapa? Karena si perempuan ini betul-betul menancap di hatinya tentang firman yang dia dengar. Bahwa dunia ini bukan rumahnya. Rumahnya di sana. Di sorga kekal abadi. Di mana Yesus berada. Langit baru dan bumi baru. Saya tidak mau sembuh. Saya mau pulang. Memang kesempatan itu Tuhan jawab doanya. Lalu dia pulang ke sorga. Orangnya sudah meninggal dunia. Satu sisi pimpinannya bangga, senang. Karena dia merindukan Tuhan. Langit baru, bumi baru. Kita nanti pun sedang menuju ke sana. Saya kagum dan saya sangat-sangat takjub dengan iman anak ini. Luar biasa. Saya rindu. Selama hidup saya berkenan, saya mau pulang ke langit baru, bumi baru. Di mana Yesus berada. Kalau saya pernah, saya mau pulang, rindu. Tapi Tuhan nggak kabulkan. Berarti belum waktunya. Karena masih ada tanggung jawab. Benar jemaat, saya pernah rindu sekali. Saya mau pulang. Sudah tutup mata, lipat kaki, lipat tangan. Udah seperti orang meninggal. Tapi justru saya sembuh. Iya Sukma, selamat datang. Rosna, selamat datang. Selamat ulang tahun untuk Sukma. Oke, nah. Kalau hati ini memiliki yang namanya mengikat, memautkannya ke sana. Hidup kita pasti penuh gairah. Penuh semangat menjalani hidup apapun yang terjadi bersama Tuhan. Karena ada tujuan kita, yaitu go back home. Kembali ke rumah. Ingat, rumah kita bukan di sini. Rumah kita di sana, kita akan pulang bersama-sama. Amin. Kasih jempol yang setuju. Rumah Anda dan saya bukan di sini. Kita semua bakal pulang. Bapa kita di sorga, Tuhan Yesus sedang menunggu kita. Menunggu pulang. Ini satu cerita yang memberkati sekali buat kita. Nah, sebelum kita pulang, kita harus dipulihkan Tuhan dulu. Kesempatan yang kita miliki saat ini adalah waktu Tuhan di mana Beliau mau memulihkan kita sebelum pulang ke rumah yang sesungguhnya. Kita harus dipulihkan dulu karena kita masih banyak penyakitnya. Saya tidak ada penyakit fisik, Pak Gem. Iya, jiwa kita, batiniah kita, pikiran kita masih sakit. Yang harus disembuhkan, dipulihkan.
Maka dari itu kita mau mendengarkan firman Tuhan malam ini tentang Tuhan memulihkan. Jemaat mau dipulihkan Tuhan atau tidak? Mau? Mau dipulihkan? Ya, yang mau dipulihkan katakan amin. Amin ya. Yang mau dipulihkan selamat, Anda dalam perjalanan Tuhan pulihkan. Percaya atau tidak, mari kita selidiki hati kita. Masih ada nggak sakit dalam diri kita? Tidak bicara sakit secara fisik, tapi juga sakit secara batiniah, itu yang terpenting. Kalau kita sakit jiwa, kita pulang ke surga, nggak lucu. Berarti masih ada masalah. Mohon ditampilkan kameranya, please, bagi yang memungkinkan. Ditampilkan, bagi yang tidak memungkinkan, dimaklumi. Ya, karena kita ini tuan rumah. Yang kelihatan nanti di Amerika cuma 4 orang, 5 orang. Baik, saya akan lanjut. Kita mau dipulihkan Tuhan. Masih banyak dari kita yang memiliki ketimpangan-ketimpangan, yang belum beres dengan hidupnya, yang belum beres hatinya kepada sesama, hatinya dengan dirinya sendiri, hatinya dengan Tuhan. Masih banyak di antara kita yang masih dalam permasalahan itu. Coba waktu kita sedang benci kepada seseorang, kita meninggal. Kemana kita pergi? Waktu kita menjadi orang yang pelit, kikir setengah hidup, kita meninggal. Kemana kita? Waktu kita serakah, sombong, angkuh, arogan, tamak. Waktu kita sedang membelot, Tuhan panggil, kemana kita perginya? Nah, Tuhan mau memulihkan hidup kita, anak-anaknya. Supaya ketika kita pulang, semua sudah beres. Amin. Haleluya. Yes, terpuji Tuhan. Ini kerinduan Tuhan. Kalau namanya dipulihkan, berarti ada sesuatu yang masih belum beres dalam diri kita. Kalau tidak, berarti kita masih dalam keadaan sakit. Apa jemaat Tuhan? Sakit. Masih dalam keadaan sakit. Kalau belum pulih, kalau belum beres. Seorang yang sakit pasti perlu yang namanya obat atau terapi. Betul ya? Perlu yang namanya obat untuk diobati agar sembuh. Nah, obatnya apa? Obatnya itu firman Tuhan. Kalau tak firman Tuhan, kita nggak akan sembuh. Hanya itu obatnya. Untuk supaya kita sembuh secara menyeluruh. Terutama batin kita yang terpenting. Apa gunanya? Ya, kita ini sehat secara fisik, tapi jiwa kita sakit, bermasalah. Buat apa?
Contoh, kenapa orang yang banyak duitnya tapi dia menindas orang? Sehat fisik. Saya dengar di berita, saya lihat, saya tonton di sosmed. Ada nenek-nenek di penjara. Tahu nggak jemaat? Hanya karena nenek ini mengambil ubi. Ubi di ladang seseorang. Berapa sih harganya ubi kayu? Nenek-nenek berapa berat sih dia bisa pikul? Tahu nggak apa yang terjadi jemaat? Nenek-nenek ini dipenjarakan. Yang memenjara siapa? Keluarganya pula itu. Ada yang memenjarakannya tetangganya. Ubi loh, ubi kayu loh. Nenek-nenek, kakek-kakek, seberapa sih kekuatannya pikul itu ubi dia cangkul. Dipenjarakan loh. Orang apa yang memenjarakannya? Orang yang berduit, punya kebun. Sehat fisik tapi jiwanya sakit. Untuk apa? Nah, Tuhan mau kita ini sehat fisik tapi juga sehat batin yang terpenting. Setuju? Itu Alkitab yang bilang. Jemaat, saya orang yang dulu. Saya orang yang mudah tersinggung karena merasa tertolak. Saya apa ya? Karena hidup saya itu, mama saya meninggal kelas 1 SMP. Jadi saya merasa kurang kasih sayang. Terus setelah kelas 1 SMP, saya melihat perilaku papa saya sangat keras. Dan saya sampai tidak dianggap sebagai anak oleh papa saya sendiri. Saya dibilang berbagai macam kata-kata sumpah serapah. Kamu bukan anakku, kamu anak sial, kamu anak segala macam, kamu anak gampangan, macam-macam kata-kata kutukan saya terima dari papa saya. Akhirnya menciptakan satu pribadi saya yang tertolak. Jadi saya merasa minder, mudah tersinggung gara-gara saya terbentuk dari seorang papa yang kasar, sadis, jahatnya kepada anaknya waktu itu. Terciptalah saya watak yang merasa minder tadi, merasa tertolak. Jadi saya setiap kali ketemu orang saya menjauh. Saya nggak bisa di keramaian karena takut saya tersinggung. Terluka hati saya karena perilaku orang tua. Berarti saya sedang sakit jiwa yang perlu dipulihkan. Dan itu sangat berat, tertekan sekali. Hidup saya tertekan dengan keadaan seperti itu. Lalu saya merasa sendiri di bumi ini di tengah-tengah keramaian. Merasa sendiri, aduh. Saya mengasihani diri sendiri. Kasihan ya kau Ben, kasihan ya kau Ben. Saya mengasihani diri sendiri. Dan itu sangat tertekan sekali. Saya sulit move on. Saya sulit untuk bangkit. Itu saya pikul-pikul terus di sepanjang perjalanan hidup. Saya masih sakit jiwa. Perlu disembuhkan, perlu dipulihkan. Dengan cara apa? Saya dengar firman Tuhan. Tidak cukup itu. Setelah dengar firman, saya diproses oleh Tuhan. Sakit rasanya. Nah, orang yang mau disembuhkan, dipulihkan Tuhan, Tuhan kasih resep obatnya. Apa? Firman Tuhan.
Setelah firman Tuhan, Tuhan kasih apa? Peristiwa hidup. Pada waktu itu saya mulai disindir orang. Disindir orang, wah kenapa saya mudah tersinggung kok malah disindir orang yang datang kepada saya. Bukannya aku harus diberikan sesuatu yang enak. Tapi kok malah Tuhan izinkan terjadi orang-orang menyindir saya, menghancurkan nama baik saya. Why? Tuhan nggak salah kah? Tuhan aneh, Tuhan nggak pinter kah? Tuhan nggak cerdas kah cara mengobati saya? Tuhan nggak hebat cara menyembuhkanku harus dengan begini? Apakah Tuhan tidak berhikmat? Apakah Tuhan bodoh untuk menyembuhkan saya seketika? Jawabannya di hati saya berkata, justru ketika saya mudah tersinggung, yang datang adalah sindiran orang. Saya dengar firman Tuhan bahwa Tuhan menerimamu apa adanya, penuh dengan cintanya. Hatiku sembuh, hatiku bangkit, tapi diproses. Disindir orang, saya direndahkan orang, saya tidak tergila-gila lagi dengan mengharapkan kasih sayang orang lain. Kalau tidak, aku merasa tertolak. Aku merasa tertolak. Saya ingat firman Tuhan. Tuhan terima aku apa adanya. Saya sembuh. Begitu saya diproses, Tuhan terus datang yang menyindir saya, menyindir rutin. Lama-lama hati saya kuat. Dan saya bisa mengasihi orang yang menyindir saya dengan tulus dan murni. Ternyata itu cara Tuhan menyembuhkan saya. Sekarang boro-boro mau cepat tersinggung. Sedangkan diomongi orang saja, kamu begini, Ben. Iya. Dasar kamu kutu loncat. Iya. Dasar kamu kutu busuk. Iya. Dasar kamu kotoran. Iya. Kamu puas? Sudah happy. Karena Tuhan mau memulihkan hati kita, batin kita, itu yang terpenting. Akhirnya menjadi orang-orang yang tangguh menghadapi hidup. Tidak letoy, tidak cepat marah, tidak cepat ngamuk, tidak cepat diprovokatori orang. Tidak cepat diprovokasi. Tidak mudah terpancing emosi. Karena apa? Sembuh. Kalau dulu, jangankan disindir. Saya kira disindir, padahal enggak. Saya merasa tersinggung, padahal bukan saya yang dimaksud. Terus apa lagi? Tuhan, tentang emosi. Saya orang yang pendiam, saya jemaat. Saya pendiam, tapi kalau udah dendam, saya bertindak di balik dendam saya. Saya orangnya diam-diam, tapi mematikan orang. Dulu. Benar jemaat, saya orangnya diajak berantem, dipukul. Saya dipukul, dihajar orang, diam tenang, gak melawan. Tapi di balik itu saya pasang perangkap. Dan itu bisa membunuh orang. Dan orang gak akan tahu. Itu cara saya. Saya nggak ribet balas-balas SMS, maki-maki, itu nggak versi saya. Itu kalau di dalam dunia taktik itu ketahuan. Saya nggak mau waktu itu dulu. Nah, akhirnya Tuhan masih ada masalah itu dalam diri saya, masih ada permasalahan itu, mudah marah tapi meskipun dipendam marahnya. Marah tetap namanya marah, tapi di sini tahu nggak yang terjadi jemaat? Malah Tuhan hadapkan ke saya orang yang suka memancing saya marah. Coba renungkan jemaat. Nah, hari-hari ini siapa yang memancing Anda marah?
perhatikan, dengarkan firman Tuhan. Berarti Tuhan sedang mau menyembuhkanmu. Lewat mereka. Ini di mana ini orang-orang? Yang ada cuma 3 orang aja ini. Semua gelap gulita selain 3 orang. Kameranya ketutup semua. Ada yang sedang nyangkul di ladang hari ini? Malam ini? Ada yang sangat sibuk sekali? Ya, nanti jemaat buka di dalam Yeremia 30 ayat 1. Ya, sampai 24. Yeremia 30 ayat 1 sampai 24. Nanti jemaat bisa baca. Ini saya langsung beritahukan kepada jemaat, sampaikan. Nah, di sini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Tuhan memulihkan. Apa saja yang perlu dipulihkan bagi kita semuanya, jemaat Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sedang bermasalah secara fisik, kalau dulu kita tidak tahu cara merawat fisik, dimaklumi. Tapi setelah kita tahu firman Tuhan, setelah kita mendapatkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara merawat fisik, kalau kita tidak menerapkannya, salah sendiri. Contoh, kalau selama ini kita kena penyakit gara-gara kesalahan kita sendiri, mari kita sama-sama koreksi diri, kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, saya salah. Saya tahu sebenarnya Tuhan, dulu. Tapi saya mengeraskan hati. Ampuni aku Tuhan. Pulihkan aku. Tapi kalau tidak tahu, katakan ke Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu bagaimana cara merawat hidupku Tuhan. Bagaimana aku bisa menjaga tubuhku dengan baik. Tapi sekarang aku sudah tahu. Aku mau menjaga hidupku dengan baik. Ampuni aku Tuhan, karena dulu aku tidak tahu, tidak mengerti. Tapi sekarang aku sudah mengerti Tuhan. Nah, itu secara fisik. Sekarang secara batin. Atau secara fisik lagi deh. Tuhan, kenapa kita renungkan? Kenapa uang yang ada padaku padahal pemasukannya sangat cukup untuk biaya hidup sebulan. Tapi kenapa tidak cukup Tuhan? Misalkan, mulai renungkan. Berarti kita sedang sakit soal keuangan, manajemen keuangan yang tidak baik. Padahal pemasukan cukup untuk biaya sebulan, tapi malah habis di waktu 1 minggu. Ada apa? Berarti manajemen keuangan sedang sakit. Kita nggak beres soal pengaturan keuangan. Nah, Tuhan mau mengingatkan kita, biar kita ini jelas, kita sehat soal keuangan dalam manajemen. Kenapa sakit badanku? Stroke. Kenapa badanku apalagi darah tinggi? Kenapa tubuhku sakit gula? Padahal riwayat keturunan tidak ada. Kenapa? Tuhan sembuhkan aku. Kita berdoa Tuhan sembuhkan. Ya, boleh doa seperti itu. Tapi cek. Tuhan bilang di dalam hati kita bisa berkata, kamu sakit gula kenapa? Pagi minum, misalkan pagi minum es teh manis, malam minum es teh manis, sore minum es teh manis, sampai tengah malam minum es teh manis, banyak, manisnya nggak tanggung. Terus gitu tiap hari. Kena gula. Nah, Tuhan menegur kita. Lewat cara apa?
sakit, penyakit yang datang kepada kita. Tuhan mengingatkan, cara makanmu salah, nak. Pola hidupmu salah, nak. Harus diperbaiki. Karena apa? Tuhan mau memulihkan kesehatan kita, fisik kita. Tuhan, ini loh Tuhan, agak lain tanganku Tuhan, darah tinggi, terus tersumbat pembuluh darahku Tuhan. Setelah dicek, saya juga kena jantung Tuhan. Jantung apa? Jantung kronis. Dicek, oh jantung. Oh, ini pengentalan pada darah. Ditanya, makan apa Bu selama ini? Wah, suka makan minyak-minyak, yang manis-manis, yang masakannya terlalu asin. Itu permasalahan. Nah, oh ternyata pola makan yang baik seperti itu ya. Salah berarti. Nah, kalau kita tidak tahu, enggak masalah. Karena maklum, karena belum tahu. Tapi kalau kita sudah tahu, salah sendiri. Kita yang perlu koreksi diri. Kita benahi diri. Tuhan memulihkan kita. Bukan kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Tapi cara makan, cara hidup, polanya tetap sama. Bahkan mohon maaf, rakusnya tambah rakus. Nah ini salah. Mempertuhankan Tuhan jadi salah. Ya, Tuhan, tolong jamah Tuhan Mama, siapa ini? Mama Elea Tuhan, biar dia nggak benci ke saya Tuhan. Ya, tapi Tuhan bicara bisa di hati kita. Kenapa Mama Elea benci kamu? Seandainya ini cerita, Mama Elea nggak punya rasa benci dengan siapapun. Ayo, Beni, kenapa Mama Elea benci kamu? Koreksi dirimu. Oh iya ya, mulutku ini kasar. Kalau ngomong sama Mama Elea nggak jaga perasaannya. Sembarangan aja. Makanya dia benci sama kamu, tersinggung. Oh iya ya. Oh, berarti nggak perlu doa supaya benci Mama Elea ke saya itu berhenti. Nggak perlu. Yang perlu apa yang dilakukan? Perbaiki diri. Tuhan bicara. Kamu yang perlu bicara, mulutmu itu jaga kata Tuhan dalam hati kita. Atau kita dengar firman Tuhan. Jaga mulutmu, perkataanmu. Oh iya ya. Nggak usah berdoa. Ubah tingkah laku kita. Baru setelah kita lakukan, Tuhan, Mama Elea kok masih tetap benci Tuhan. Ada apa Tuhan? Kan mulutku udah nggak kasar lagi sama Mama Elea. Tuhan bicara lagi. Kamu sana pergi sama Mama Elea minta maaf. Udah nggak minta maaf? Belum Tuhan. Ya udah, kamu kan udah banyak memaki-maki dia. Membuat dia tersinggung. Sekarang bagianmu minta maaf. Kan aku udah minta ampun sama engkau Tuhan. Iya. Kamu udah kuampuni. Tapi apakah kamu sudah minta maaf sama Mama Elea? Belum. Ya udah, urusanmu ke dia bereskan. Oke Tuhan, siap. Baru saya datang menghampiri Mama Elea. Mama Elea, saya minta maaf, saya sudah kasar. Mohon maaf ya. Saya sudah menyakiti hatimu. Udah, akhirnya Mama Elea benci saya lagi. Kalau masih benci, itu urusan Mama Elea dengan Tuhan. Tapi kalau Mama Elea memang masalahnya di situ, Mama Elea akhirnya reda hatinya. Iya, aku memaafkanmu. Pulih enggak? Pulih? Pulih. Sembuh enggak? Sembuh hatinya Mama Elea. Sembuh, enggak sakit lagi jiwanya. Nah ini yang Tuhan mau dari kita. Mau dipulihkan Tuhan? Mau? Siap-siap dikoreksi Tuhan. Siap-siap diperbaiki Tuhan. Dicongkel-congkel. Apa yang kurang dalam diri kita, yang sulit membuat kita bertumbuh, berbuah dalam firman Tuhan, Tuhan sedang congkel. Tuhan sedang korek. Ya, Tuhan sedang korek. Mama Elea, yang Tuhan korek sekarang dalam hidupmu apa? Mungkin kesabaran. Kamu mengalami peristiwa-peristiwa.
Supaya apa? Itu bukan membuat engkau menderita sebenarnya. Melatih dirimu supaya menjadi orang yang sabar. Tuhan mau menyembuhkan dirimu tentang ketidaksabaranmu. Menjadi engkau sabar, atau mungkin engkau sudah sabar tapi Tuhan tambahkan itu. Dirimu akhirnya menjadi orang yang sabar, yang manis, lemah lembut. Mama Vivi, masalah dalam hidupmu datang dalam pertemanan, persahabatanmu. Misalkan seperti itu untuk apa? Melatih dirimu bijak. Bagaimana engkau menghadapi persahabatanmu yang murni. Seli, apa yang kau hadapi? Teguran-teguran, masukan-masukan. Itu tanda Tuhan cinta, sayang sekali dengan dirimu. Karena apa? Orang yang menjadi kesayangan Tuhan pasti akan berbeda didikannya dengan yang tidak yang bukan kesayangan. Pasti, tidak mungkin enggak. Ya. Karena kalau tidak disayangi Tuhan, Tuhan enggak akan tegur. Tuhan biarin. Tapi kalau kita disayang sama Tuhan, Tuhan mau sembuhkan kita, kita pasti dikorek sama Tuhan. Dicongkel sama Tuhan, mana yang perlu dicongkel. Oke? Di sini begitu paham jemaat Tuhan? Paham ya? Jadi apa sedang yang kita alami saat-saat ini? Baik secara fisik maupun secara batiniah, masalah-masalah kita. Mari kita koreksi bersama-sama. Apakah kita memang tidak tahu selama ini? Mari kita akui, Tuhan, aku nggak tahu. Maaf, Tuhan, ampuni aku. Aku mau belajar. Aku hari ini sudah memahami. Lalu kedua, kalau kita sudah mengerti tapi kita ngeyel, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Aku keras kepala, Tuhan. Akhirnya inilah aku rasakan. Aku sekarang sakit, Tuhan. Sakit gula, darahku naik. Misalkan gitu. Karena jemaat Tuhan, saya berbagi sedikit. Saya tetap saya bercerita. Ada teman saya. Dia kalau minum kopi saset itu bisa minum, nggak tahu saya. Pokoknya kuat sekali minum yang manis-manis seperti itu. Bukan 1 kali 1 hari. Saya sampai kaget. Masa saya bilang gitu? Masa sih? Saya bilang, iya. Aduh, hati-hati Pak, saya bilang. Hati-hati Pak, jangan, saya bilang. Dia yang punya tubuh, saya yang ketakutan. Dia yang melakukan, saya yang ketakutan, jemaat. Saya yang khawatir. Aduh, Pak, jangan Pak, nanti kena gula Pak. Cuma enak di mulut saja itu Pak, hari ini tahan Pak, tahan selera. Kalau udah datang penyakit, datang. Kalau udah memang mati, waktunya mati. Iya Pak, kalau mati langsung Pak. Tapi kalau nggak mati Pak, tersiksa, nggak enak. Iya kan? Kalau langsung mati, ya selesai. Itu pun matinya malu kita. Mati karena konyol, dikasih tahu, ngeyel, menderita. Kan nggak lucu. Memang karena salah sendiri. Nah, saya beritahu berkali-kali. Tahu apa yang terjadi jemaat yang saya kasihi? Pak Beni, benar kata Pak Beni, saya kena gula. Akhirnya apa yang terjadi? Terapi, makan makanan yang enak-enak nggak bisa lagi dimakan untuk sementara waktu. Terapi kesehatan, kesembuhan nama dia. Kena gula, tinggi gulanya. Tahu yang dikonsumsi sekarang apa jemaat? Air, kalau yang suka, yo pasti biasa. Tapi kalau bagi yang nggak suka, air pare. Pokoknya yang pahit-pahit, air pare itu direndam, ya pare direndam, terus airnya itu diminum. Nah, pokoknya yang pahit-pahit. Dia nggak suka. Kalau Sally suka dia, pare cemilin nama dia itu saya lihat, enak sekali dia nikmati. Kalau saya nggak bisa cemilin pare, saya nggak tahan saya.
Nah, itu jadi makanannya, minumannya sehari-hari orang tersebut. Karena gula. Nah, dia tahu yang baik. Dia sudah diberitahu berulang-ulang, nggak mau. Nah, kalau meninggal langsung, it's okay. Kalau tidak, tersiksa. Aduh, sakitnya. Nah, ini jemaat Tuhan. Pelajaran buat kita hari ini, malam ini adalah Tuhan memulihkan. Kita belajar dari umat Israel dalam Yeremia 30 yang saya katakan tadi, ayat 1 sampai 24. Bangsa Israel adalah umat kesayangan Tuhan. Tapi kenapa bangsa Israel didisiplin sama Tuhan? Kenapa bangsa Israel diutus Tuhan penjajah untuk bangsa Israel? Padahal umat kesayangan loh. Karena bangsa Israel keras kepala, tegar tengkuk. Akhirnya Tuhan kirimkan penjajah buat mereka. Dijajahlah bangsa Israel. Mereka jadi budak, mereka ditindas, mereka diperlakukan yang tidak baik. Mereka menjerit. Aduh Tuhan, aduh. Kenapa umat kesayangan kok malah diberi disiplin? Kenapa anak umat kesayangan dihajar sama Tuhan? Loh, namanya anak kesayangan kok dihajar? Aturan kan ditimang-timang, ya enggak? Aturannya dimanjai, dimanjakan sama Tuhan. Tapi kenapa bukan? Kok malah dihajar sama Tuhan? Ayo, anak kesayangan kok ditegur sama Tuhan? Kami sayang kepada jemaat. Kenapa kami tegur kalau sudah membelok? Berarti kami sayang. Kami menerapkan prinsip Alkitab. Ayo, siapa yang mau baca satu ayat? Kalau bisa saya minta sama si Seli ini. Ayo baca Seli, tolong bantu saya. Wahyu 3 ayat 19. Baca untuk kita semua ya. Ini saya buka dulu. Oke, silakan unmute. Wahyu 3 ayat 19. Mari tampilkan wajah, kamera please. Ini gelap-gelap gulita ini. Ya. Mohon ya, tampilkan ya. Mohon. Yuk. Di unmute. Wahyu 3 ayat 19. Baca untuk kita, Seli. Oke. Ya. Ya, baca. Kita dengar. Belajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ulangi agak putus-putus tadi. Demikian firman Tuhan. Barang siapa ku kasihi. Hilang, nggak ada suara. Ah, sudah. Halo? Sudah agak tit bunyi-bunyi tit gitu. Ya. Oke. Firman Tuhan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, firman Tuhan bilang, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau kita dikasihi Tuhan bukan berarti dimanja. Kita tanpa ditegur. Kita perlu ditegur supaya apa? Enggak membelok. Supaya kita enggak binasa. Supaya kita enggak hancur dalam kebodohan kita. Sakit memang, ditegur, dihajar sakit. Tapi kita mendapat pengertian, kesadaran. Oh iya, aku salah di sini. Makanya Tuhan tegur aku, Tuhan ingatkan aku, supaya aku ternyata apa yang kulakukan itu aku salah dan aku diingatkan. Tuhan itu baik sekali. Ditegur memang nggak enak, namanya ditegur. Kesalahan kita diberitahu. Jangan ya sayang ya, jangan begitu ya.
Jangan lakukan lagi ya, nanti kamu jatuh nak. Enggak mau aku. Oh ya udah nak, dimanja-manjain sama orang tuanya, jatuh, gelebek. Yang susah siapa? Orang tua sendiri, karena terlalu dimanja. Tapi kalau udah Tuhan bilang, jangan nak, jangan. Kalau kita gelebek, ya salah sendiri. Karena udah diingatkan, ditegur, dinasehati. Kalau tidak mengerti, tidak apa-apa. Ini sudah mengerti, tapi dilakukan. Nah, kita terus melatih diri. Kita di sini belum ada yang sempurna, tapi kita belajar untuk sempurna. Oke? Sampai di sini firman Tuhan sangat sederhana, tapi kiranya ini memberkati kita semua. Judulnya Tuhan memulihkan. Jadi kalau Tuhan mau memulihkan kita semua, itu berarti Tuhan mau mengobati kita, memperbaiki kita. Tuhan sedang mengotak-ngatik kita. Ya, apa yang perlu diperbaiki beliau, relakanlah kata Alkitab. Mari kita relakan diri kita diperbaiki olehnya. Supaya kita menjadi orang-orang yang sehat jasmani, sehat rohani. Yang sudah terlanjur tidak lagi semakin parah, tapi semakin lebih baik, semakin lebih baik, semakin lebih baik, semakin lebih baik. Ekonomi kita semakin tertata, rumah tangga semakin tertata, semua tertata. Oke? Ya, kalau ibadah gelap gulita nggak dibuka, sering-sering ditegur, padahal tidak ada kesibukan apapun, sudah mulai tertata. Nggak lagi ditegur dia. Wah, mulai setiap ibadah dari awal sampai akhir dibukakan kameranya. Karena dia nggak ada urusan yang sangat urgent. Atau yang tidak bisa dimaklumi. Nah, mulai, oh iya ya, aku udah dengar firman. Oh iya ya, aku ibadah aktifkan kamera lagi ya. Nah, mulai diperbaiki semua, ditata. Nggak apa-apa, jangan sakit hati ya, jemaat yang kami kasihi. Nggak usah, relakan dirimu. Bukti Tuhan mengasihi kita semuanya. Benar, Tuhan memberkati lah. We love you all semua. Ya, sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan malam ini. Hamba sangat mengasihi jemaatmu semua. You know my heart, Lord. Kau tahu hatiku untuk mereka. Tuhan, berkati dengan berkat yang terbaik buat jemaat-Mu. Berkat yang terbaik dalam segala kebaikan yang daripada-Mu untuk jemaat-Mu semua. Tanpa terkecuali semuanya, Bapa. Apalagi Engkau lebih sangat-sangat mengasihi jemaat-Mu. Engkau sangat dekat di hati mereka. Bapa sangat mencintai jemaat-Mu ini. Engkau sayang sekali dengan mereka. Sehingga Bapa Engkau mengingatkan kami, memberitahukan kami bahasa cinta-Mu kepada kami melalui sabda-Mu yang kami dengar. Ada bagian-bagian dalam diri kami yang harus dikoreksi. Ada bagian-bagian diri kami yang harus kami renungkan, kami harus bercermin untuk kami perbaiki, Bapak. Mungkin selama ini kami tidak menjaga fisik kami. Mungkin kami tidak menghiraukan perasaan orang lain. Tapi setelah kami belajar firman, ternyata itu juga tidak lepas dari kesalahan kami sendiri. Tapi dulu kami tidak tahu, Bapak. Hari ini kami sudah tahu. Maka kami mau memperbaiki cara hidup kami. Mengaturnya sedemikian rupa. Tuhan tolong, Kak. Mampukan kami untuk mengatur diri kami, Tuhan. Kami manusia yang tidak luput dari kesalahan. Kami manusia selama masih hidup ini, Bapak. Kami mau berjuang menatanya. Tuhan tolong kami.
Engkau mau hidup kami ini sehat jasmani dan rohani. Saat kami pulang, semua jemaat-Mu dalam keadaan sehat dalam nama Yesus. Hamba berdoa memohon kepadamu Bapa di sorga. Kumohon dengan sungguh-sungguh seluruh keluarga jemaat Kristus Overseas dimanapun berada, baik di Tiongkok, Amerika, Australia, dan negara-negara lainnya. Saya rindu jemaat-jemaat-Mu yang kami layani, yang menyaksikan YouTube ini. Bapa, jemaat-Mu sebelum pulang ke sorga, mereka sehat jasmani dan rohani. Waktu pulang ke sorga, kami ketemu Tuhan, semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Ini kerinduan kami Tuhan. Tolong Bapa di surga. Akhirnya kami meninggal dengan sukacita dalam fisik yang baik adanya, dan juga rohani, batiniah yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan semua itu akan kami wariskan ke anak-anak kami, ke keturunan kami. Kalau pola hidup kami baik sehat, anak kami akan meniru pola hidup yang baik dan sehat. Kalau kami melakukan pola hidup, pola makan yang sehat, maka anak kami, keturunan kami akan meniru pola makan yang sehat. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk firman yang luar biasa. Kalau kami harus menunjukkan cara sikap batiniah yang baik, bagaimana kami menerapkannya. Kalau ada orang yang kami sakiti selama ini dengan ucapan kami yang kasar, memaki-maki, kami sadar dan renungkan bahwa itu kesalahan kami. Maka kami perlu minta maaf kepada orang itu. Dan ketika kami minta maaf, orang-orang terdekat kami, anak kami, suami kami, mungkin adik, keluarga, sanak famili, akan menirunya pula. Meniru teladan rohani kami. Bagaimana cara memulihkan batiniah ini. Mereka pun akan menjadi orang-orang yang ikut terkontaminasi. Mereka sembuh dan pulih seperti kami. Dan inilah kerinduan Tuhan. Ketika kami sembuh dan pulih, maka Tuhan senang memiliki umat-umatnya yang sehat jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat kami semua. Ampuni kami kalau selama ini kami sakit fisik karena dosa dan pelanggaran kami. Meskipun kami tidak tahu waktu itu, ampuni kami. Bapa, apalagi kami tahu sebenarnya waktu itu, tapi kami melakukannya. Ampuni kami. Kami sadar kami salah. Kami mau memperbaiki diri kami, Bapa. Kami mau memperbaiki, menatanya dengan baik. Tolong kami. Sembuhkan sakit penyakit kami, Tuhan. Kalau Engkau berkenan, langsung dengan cara mujizat-Mu, Engkau bisa sembuhkan kami. Tapi kalau memang kesembuhan kami berangsur-angsur, melalui makanan-makanan yang sehat yang kami konsumsi, lalu nutrisi-nutrisinya memperbaiki sel-sel kami yang rusak, menyembuhkan tubuh kami yang sakit. Tidak apa-apa Tuhan. Yang penting tubuh kami berangsur-angsur sehat, pulih seperti sedia kala. Dan kami bisa memuliakan Tuhan dengan leluasa. Dan kami bisa membagikannya buat sesama kami. Tuhan, betapa berharganya pelajaran firman-Mu yang kami dapatkan tiap-tiap kali dalam beribadah. Ada saja sesuatu yang baru yang kami temukan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan akhiri segera. Saya akan tutup dan saya akan memimpin dalam doa syafaat kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah kami hari ini, awal, pertengahan, sampai akhir semua berjalan dengan baik. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang belum hadir. Tuhan, apapun kendala mereka, apapun urusan mereka, Bapa, kasih karunia-Mu tetap ada, menjaga, melindungi, menuntun kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kalau ada mereka menghadapi masalah kehidupan yang membuat akhirnya mundur atau membuat mereka malas, Tuhan ingatkan, tegur mereka, atau berikan semangat baru, motivasi baru,
untuk mereka kembali menyala-nyala dalam mengiring Tuhan. Bapa, kuatkan teguhkan seluruh jemaat-Mu. Berkati jasmani dan rohani mereka. Berikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, hamba berdoa juga untuk rumah tangga sidang jemaat-Mu. Tuhan, hamba merindukan rumah tangga seluruh jemaat-Mu menjadi rumah tangga yang harmonis, menjadi rumah tangga yang manis, menjadi rumah tangga yang setia, utuh, sampai nafas menjemput kami yang terakhir kalinya selesai di bumi ini. Bapa, hamba berdoa juga Tuhan untuk setiap suami-suami mereka yang bekerja atau jemaat-Mu. Berkati pula pekerjaan mereka semuanya. Jaga lindungi keluar masuk mereka dimanapun berada. Biar semua sidang jemaat-Mu menjadi saksi-Mu di tengah-tengah umat di Cina sana Tuhan. Mereka semakin bersinar, Tuhan semakin nampak dalam hidup mereka. Bapa, ini doaku. Tuhan, hamba berdoa pula Tuhan untuk anak-anak mereka. Bapa, supaya anak-anak mereka mengalami pertumbuhan yang baik secara fisik maupun pertumbuhan rohani. Tuhan yang menggembalakan seluruh sidang jemaat-Mu. Meskipun di luar dari pandangan mata jasmani kami yang terbatas. Dan hari ini juga Tuhan, hamba berdoa dan berterima kasih untuk berkat-berkat-Mu atas jemaat-Mu. Mereka telah memberikan rezeki berkat mereka melalui berkat yang Tuhan berikan dalam pekerjaan atau usaha jemaat-Mu ini. Mereka memberikan persembahan mereka, ucapan syukur, apapun bentuk pemberiannya. Itu bukti mereka berterima kasih kepada Tuhan. Bukti mereka mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi mereka. Dan semua itu adalah pemberian. Dan semua adalah berasal dari Tuhan. Bapa, biarlah itu terus tertanam dalam hidup kami semuanya. Bahwa memberi karena mengasihi Tuhan. Dan semua apa yang ada pada kami, Tuhan yang mempercayakan semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan hamba berdoa secara khusus untuk suaminya Mama Jason. Terus Bapak berperkara, Tuhan jamah dan Tuhan lawat, sembuhkan. Berjumpa dengan Tuhan, hamba rindu mengenal Tuhan pribadi mereka. Semua jemaat-jemaat-Mu yang lama tidak hadir, Tuhan juga berkati mereka dengan berkat-Mu yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Bapa, hamba berdoa juga untuk bangsa-bangsa. Curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan atas bangsa-bangsa. Sehingga banyak orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui penglihatan-penglihatan, tanda-tanda ajaib, mukjizat. Melalui mendengarkan firman Tuhan. Atau Injil yang diberitakan kepada mereka. Tuhan, ini doa dan kerinduan kami. Aku berdoa secara khusus pula untuk mereka yang putus asa, untuk mereka yang hampir saja bunuh diri. Hamba berdoa, tangkap mereka Bapa. Jangan sampai mereka mengakhiri hidupnya, lalu mereka pergi ke neraka. Bapa, kumohon, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kunjungi, hampirilah mereka Tuhan. Kumohon daripada Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka bertemu kepada kebenaran itu. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk ibadah-ibadah kami. Setiap Rabu, Sabtu, dan Minggu. Tuhan tolong, Tuhan hadir tengah-tengah persekutuan kami. Kami merasakan lawatan Tuhan. Kami merasakan perkenanan Tuhan atas kami semua. Ini doaku Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin seluruh kehidupan kami. Ibadah-ibadah ini biar berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Pelayanan ini, jemaat-Mu, kami semua adalah milik Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Bapa di surga, kami berdoa memohonkan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, arahkan hati dan tangan-Mu, kita terima berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang Yesus Kristus atas kita semuanya, dan oleh Roh Kudus-Nya yang terus menyertai kita, tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Roh Kudus setia menjadi sahabat kita.
Roh Kudus mengingatkan kita pada firman-Nya, menuntun kita kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan melimpahkan kita damai sejahtera-Nya. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan, mari berkata amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.